رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang soal zakat ya, zakat. Nah, pertanyaan tentang zakat. Zakatnya ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Pertama zakat fitrah dulu. Zakat fitrah itu zakat yang terjadi wajib. Jumhur ulama sepakat bahwa wajib adalah ketika mulai malam tanggal 1 Syawal terjadi. Jadi kalau ada bayi lahir waktu itu, maka wajib zakat sudah. Meskipun dia lahir itu sekedar menangis sebentar kemudian dia meninggal, maka saat itu orang tuanya wajib mengeluarkan zakat baginya sampai sebelum sholat Id. Itu disebut dengan zakat wajib fitrah. Zakat wajib fitrah. Nah, pertanyaan timbul, bolehkah orang berzakat pada bulan Ramadan? Zakat fitrah berdahulu. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan hanya boleh, mubah saja boleh. Tapi mazhab yang lain seperti Imam Hanafi mengatakan malah sunat ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh, karena ketentuan Imam Syafi'i menetapkan tentang kewajiban zakat fitrah ini adalah pada malam itulah yang lebih utama. Ya, yang lebih masgul di dalam ibadah khusus menyangkut zakat fitrah. Nah, bagi orang tua menyiapkan zakatnya, kalau tidak dapat zakat tunggu zakat orang lain kemudian berzakat. Zakat fitrah boleh juga berhutang ya untuk menutupi fitrah itu tentang zakat fitrah. Kemudian kalau orang misalnya berzakat setelah Yaumil Id, setelah sholat, maka dia dianggap gugur atau tidak melaksanakan kewajiban zakat fitrah. Maka pengeluarannya dianggap, apa yang dikeluarkan dianggap hanya sedekah biasa. Nah, inilah perbedaan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini manfaatnya adalah untuk membersihkan diri, an-nafs. Jadi zakat fitrah sesuai dengan istilah fitrah, ya, al-fitrah di situ adalah an-nafs, tentang diri seseorang. Wa tuzakki anfusahum, membersihkan diri mereka. Nah, nanti ada lagi zakat mal untuk membersihkan harta orang yang harta seseorang. Zakat disebutlah zakat mal. Zakat mal ini terbagi ada beberapa hal. Ada zakat perdagangan, ada pertanian, ada zakat rikas, barang, ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat rikas ya, barang temuan, barang tambang. Dan kalau barang temuan namanya lokatah, berbeda-beda zakatnya. Pada zakat perdagangan 2,5% itu dikeluarkan 2,5% apabila perdagangan itu mencapai nisab ya. Nisab perdagangan itu dikiaskan dengan emas oleh ulama, yaitu kira-kira kalau di dalam kitab Fathul Mu'in disebut 20 miskal. 20 miskal itu kira-kira mungkin sini 93 atau 96 gram. Anggap 93 gram itu berapa emas sekarang? Mungkin sekitar 55 juta ya sekarang ya. 50 juta rupiah ini. Kalau perdagangan itu sudah 50 juta rupiah, maka dalam setahun dia wajib zakat keluarkan 2,5% dari perdagangan itu. Nah, ada timbul pertanyaan, bolehkah orang mengeluarkan zakat sebelum tanggal itu? Jawabnya tidak boleh, karena syarat zakat perdagangan ini ada dua hal. Pertama haul sampai 1 tahun, yang kedua adalah nisab. Kalau tidak sampai haul 1 tahun tidak boleh dikeluarkan dulu. Mentang-mentang bulan Ramadan ini rame, padahal habis bulan Ramadan zakatnya habis bulan Ramadan. Soal uangnya boleh disimpan di beberapa bulan kemudian dibagikan kepada orang-orang tertentu masa waktu setahunan untuk membagikan uang atau membagikan zakat itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan zakat itu nu'iduhu, apa yang disediakan dari perdagangan kalian itu yang dikeluarkan. Di kampung-kampung ada yang mengeluarkan karena dia jualan kain, jadi kainnya yang dibagi-bagikannya, ada juga begitu. Bolehkah? Itu hukum dasar asal ya. Karena perkembangan modern boleh dilakukan tentang zakat melewati uang ya, dengan perhitungan yaitu melewati uang. Ini zakat perdagangan. Nah, tadi ada soal zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tadi misalnya, bagaimana kalau ada orang mengatakan dengan uang, bagaimana? Bolehkah zakat fitrah dengan uang? Dalam mazhab Syafi'i harus dengan barang yang dimakan. Barang dimakan itu seperti beras, gandum, dan lainnya. Nah, itu dasarnya adalah kias juga.
dasarnya kias. Pada masa Rasulullah zakat fitrah itu adalah makanan, langsung makanan, yaitu gandum, sedangkan zakat. Nah, karena itu Imam Syafi'i mengkiaskan pada tahap di sini hanya pada makanan, bukan pada uang. Kalau uang itu mazhab lain ya, membolehkannya. Tapi kita mendasarkan pada pendapat Imam Syafi'i di sini. Maka ulama Indonesia mengganti dengan beras karena makanan di Indonesia adalah beras. Jadi usahakan zakatnya dengan beras ya. Jadi kalaupun juga nanti kalau mau membeli belilah beras, zakatkan ya. Yang kedua tentang, saya ingin jelaskan zakat mal itu. Zakat mal kira-kira masalah zakat perdagangan ya. Kalau zakat yang lainnya pertanian itu 5 dan 10% yang tada hujan, itu 10% yang menggunakan pupuk dan sebagainya, biaya-biaya itu hanya 5% zakatnya dari pertanian. Kemudian zakat hewan ternak melewati ukuran tertentu, itu hewan ternak ditentukan seperti unta, sapi, kambing ya. Kalau ayam, beternak ayam tidak ada zakatnya. Kemudian orang yang ini beternak burung burung walet itu dikiaskan dengan zakat pertanian ya, karena biasa disebut mereka petani walet. Petani waletnya, kalau petani berarti zakat pertanian yauma hasadihi dalam Al-Qur'an, maka itu adalah pada waktu panen mereka dizakati 5%. Nah, 5%. Kemudian kira-kira kalau tambang 2,5%, sama seperti yang umumnya. Kemudian kecuali barang lokatah temuan itu 20%. Kira-kira bermanfaat jawaban ini, mudah-mudahan dapat dimaklumi. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.